Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Para orang-orang muda, anak-anakku yang berkesempatan hadir di sini. Demikian juga para sahabat dari praksi-praksi di luar praksi Nasdem. Dua penanggap kita tadi, yaitu Dr. Airlangga Pribadi dan Dr. Syukudi. Dan secara khusus kita berikan aplaus bersama kepada para pemenang perlombaan yang dilakukan. Lebih khusus lagi tentu kepada yang mengundang kita dalam hal ini yang mengambil inisiatif, kita berikan juga aplaus bersama kepada tokoh muda kita, Bung Willy Aditya. Fungsionaris, pucuk pimpinan DPR, MPR, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Hari ini kita bersama berada di tempat ini, di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sebuah acara yang sengaja digagas oleh seorang tokoh muda, aktivis pergerakan yang saya kenal. Dan sekaligus meluncurkan sebuah karya pemikirannya melalui buku Pancasila di Rumahku. Sejujurnya kita harus memberikan rasa penghormatan kita yang luar biasa. Kenapa? Karena di tengah-tengah kondisi realitas kehidupan, objektivitas keberadaan kita dalam keseharian, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berbicara tentang Pancasila, itu adalah penuh dengan perasaan sinisme, apatisme, bahkan dianggap nihilisme. Itulah objektif keadaan hari ini. Either we like it or not. Kita suka atau tidak suka. Dan inilah Pancasila kita hari ini. Di bumi Pancasila yang kita katakan di negeri kita sendiri. Untuk penyegaran kita bersama. Betapa sebenarnya kita harus dari waktu ke waktu tetap mempunyai keyakinan. Didasarkan rasa syukur kita yang hebat, luar biasa. Serta sekaligus penghormatan kita kepada yang beraneka ragam hadir. Ada pikiran-pikiran yang menyebut aliran komunisme, kapitalisme, sosialisme, bahkan fasisme. Paling tidak itulah yang terjadi dalam sebuah perdebatan yang ada dalam Badan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Di sana ada Sutomo, ada Yamin, ada Soekarno muda. Akhirnya kesepakatan. Memang yang terbaik sebagai pilihan dan acuan kita bersama di dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi, sebagai alat pemersatu dari Republik Indonesia yang kita miliki ini. Kita juga berbesar hati karena pikiran-pikiran dan sistem nilai yang diberikan dalam pemahaman terhadap Pancasila yang seutuhnya adalah pikiran-pikiran yang menghantarkan kita kepada pendekatan sistem nilai yang universal.
Pikiran-pikiran yang universal ini tidak mempunyai batasan. Batasan regional, batasan wilayah, batasan negara. Perbedaan atas suku, agama, dialek, dan seterusnya. Maka begitu confidennya pemimpin bangsa ini. Katakanlah, Presiden pertama Republik ini, sekaligus proklamator bangsa, Bung Karno, yang berbicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan rasa percaya diri menawarkan to build the world anew, membangun dunia baru kembali melalui Pancasila, saudaraku semua. Ini sejarah yang kita miliki. Kelima sila dari Pancasila. Kepada kita siapapun yang mempunyai adab dalam pendekatan rasionalitas dan empati sanubari hati yang jujur, kita boleh perdebatkan pada siapapun. Sebagai anak-anak bangsa ini kita harus berdiri secara tegak dan penuh percaya diri menyatakan, thanks God, terima kasih Tuhan, kami memiliki Pancasila di negeri ini. Tetapi kan kita tidak bisa automatically menganggap ketika kita sudah memiliki Pancasila berarti semua urusan akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Seluruh proses dan progres berbagai aspek kehidupan yang kita miliki akan berjalan baik-baik saja. With or without Pancasila, nonsen itu akan bergerak tanpa diiringi dengan tindakan yang nyata. Dan disinilah apa yang dikatakan baik oleh Bung Erlangga pribadi maupun Pak Dr. Sukudi tadi, saya sepakat. Pancasila adalah bagian daripada sebuah sistem values dan nilai. Dia bisa berarti kita memperhatikannya dalam perilaku kehidupan kita, dalam kalbu sanubari kita. Dia tidak akan menjadi apa-apa, dia menjadi bagian barang rongsokan yang tidak ada artinya apa-apa ketika itu tidak melekat di jiwa dan perasaan hati kita sendiri, saudara-saudaraku semuanya. There is nothing Pancasila itu. Ini yang harus kita pahamin. Maka kejujuran adalah merupakan objektivitas utama, syarat utama untuk membangun sistem nilai Pancasila itu. Proses dan progres waktu berjalan. Tanpa terasa kita mengalami hampir dari tahun 45, sekarang tahun 2024, menjelang 80 tahun kemerdekaan kita. Indonesia sebagai satu bangsa dan negeri yang kita miliki ini hari ini sudah berjalan mengantarkan progres sebagai satu negara, satu bangsa di dalam mengantarkan cita-cita kemerdekaan yang diamanatkan kepada kita. Tetapi sejujurnya harus kita akui, semestinya kita 10 kali kelipatan harusnya lebih maju dari berbagai aspek kehidupan yang kita miliki. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri sebagai rakyat yang hadir di bumi Pancasila yang kita miliki ini. Sayang, 1000 kali sayang. Kita sudah tidak lagi seutuhnya menghargai Pancasila sebagai alat pemersatu, sebagai sistem values yang mengantarkan perilaku keseharian kita. Bahkan inkonsistensi sikap kita semakin hari, semakin kita biasakan
untuk boleh berbicara apa saja. Tapi tanpa diikutin dengan perbuatan yang nyata. Kita ingin berbicara selalu terbiasa mau maju ke depan. Tapi kita bisa memaklumin kalau kita bahkan berjalan ke belakang. Itu yang dikatakan Sukudi tadi. Perilaku sosial masyarakat Indonesia hari ini yang penuh dengan hipokrisi, kemunafikan. Kita terlalu gampang mendewa-dewakan kekuasaan pemimpin yang sedang berkuasa. Paling hebat, paling top, tidak ada salah sama sekali, paling populer. Dan terlalu mudah untuk menghinanya kembali ketika dia tidak berkuasa. Inilah model Pancasila palsu sebenarnya, saudara. Jadi dalam pemikiran yang kita lihat dalam potret sosial kemasyarakatan kita, hari ini bangsa ini lebih mengagungkan aspek pendekatan dari kulit luar, aksesoris, bukan substansinya. Seakan-akan seluruh rasa pertanggungjawaban moralitas dalam nilai-nilai religi sudah selesai apabila kita memakai aksesoris religi itu. Pergi ke rumah ibadah, baik. Walaupun catatannya banyak sandal yang hilang. Membangun rumah ibadah, baik. Walaupun kita tahu itu bukan jaminan nilai dan kualitas moralitas kita akan semakin baik. Kita mulai menerima kemunafikan demi kemunafikan. Kita mulai terbiasa. Ini yang barangkali harus mempertanyakan kembali kepada kita. Sebuah otokritik sekaligus gugatan. Seandainya kita tidak memiliki Pancasila sebagai pegangan, landasan ideal, filosofis, dan dasar negara kita, sebagai komitmen moralitas pandangan hidup dan pola pikir kita bersama sebagai satu bangsa, apakah kita mempunyai sudah tingkat keyakinan bangsa ini akan berjalan baik-baik saja ke depan? Saya hanya ingin menyatakan, tidak ada yang paripurna dalam kehidupan ini. Tidak ada juga yang abadi dalam kehidupan ini, termasuk mazhab dan pikiran-pikiran filosofis apapun itu. Kita akan mengakhiri perjalanan kehidupan kita. Tapi sebuah pertanggungjawaban dari aktualisasi keberadaan kita, kita harus berani mempertanggungjawabkan dan sekaligus mempersiapkan. Kita bukan hanya untuk diri kita dalam kehidupan hari ini, tapi kita harus mempersiapkan generasi berikutnya ke depan. Pancasila jelas bagi saya pribadi dan tentunya bagi seluruh para kader Partai Nasdem merupakan suatu komitmen, values, nilai yang saya harapkan tidak akan pernah lepas dari komitmen keadaban yang dimiliki oleh setiap individu yang ada di partai ini. Hari ini memang realitas objektifnya. Kita berhadapan dengan situasi yang amat sangat paradok. Satu sisi kita masih memiliki simbol, nilai, values yang kita harapkan dari Pancasila. Harapan kita. Karena kita masih menyatakan ada 5 sila sebagai Pancasila di negeri ini. Tapi lihatlah, hal yang paradok terjadi. Esensi daripada sila-sila Pancasila
Di gedung permusyawaratan rakyat ini saya katakan di mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika realitanya kita tidak lagi memerlukan permusyawaratan itu. Kita memerlukan suara terbanyak untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Pilih presiden, tidak perlu permusyawaratan rakyat. Suara terbanyak. Pilih bupati, gubernur, wali kota, tidak perlu musyawarah. Yang diperlukan suara terbanyak. Ini catatan penting bagi kita. Kalau kita menganggap inilah suatu keniscayaan yang memang kita harus terima. Dan inilah yang terbaik untuk kelangsungan perjalanan kehidupan kebangsaan kita hari ini maupun ke depan. Saya hanya bisa menyatakan tidak bagi Partai Nasdem. Saya juga tidak menginginkan anggota DPR, MPR yang hadir di gedung ini selesai menghadapi pemilihan, terpilih sebagai anggota dewan, bekerja hanya memikirkan untuk terpilih kembali, saudaraku semuanya. Bukan itu sebenarnya yang kita harapkan. Saya ingin mengajak anggota dewan kita semuanya untuk memiliki juga fungsi peran, komitmen yang mengikat pada dirinya, membawa mimpi-mimpi besar untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kita tidak bisa berharap pada siapapun, negeri manapun, kecuali oleh diri kita sendiri sebagai anak bangsa ini. Maka dari dasar pemikiran-pemikiran inilah, sekali lagi saya ingin menyatakan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada tokoh muda kita, Bung Willy Aditya. Seperti yang saya harus ulangin lagi, di tengah-tengah skeptisme, ketidakpedulian, bahkan menihilismkan pikiran-pikiran Pancasila yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita hari ini. Ada ikhtiar, upaya. Bukan karena diperuntukkan sukses atau tidaknya, tapi membangkitkan dan mencanangkan, membangun lonceng, memujikan lonceng pada kita. Kita masih berada dalam pertanggungjawaban sebagai anak bangsa untuk tetap berjalan seirama dengan soul, image, jiwa, raga yang ada kita sebagai orang-orang Pancasilais. Selamat kepada Bung Willy, dan juga terima kasih kita pada Bung Erlangga pribadi. Sekali lagi saya katakan pikiran-pikiran Dr. Erlangga pribadi tidak ada bedanya dengan pikiran kita semuanya, saya pikir. Kita sepakat. Bergandengan tangan, harmoni atau punah. Itu tuntutan dunia hari ini. Saya pikir tepat sekali. Maka relevansi Pancasila dalam penekanan apa yang dikatakan oleh beliau adalah jauh lebih relevan hari ini dibandingkan dengan awal mulanya perkenalan daripada Pancasila kepada anggota masyarakat di zaman eranya para pendiri bangsa kita. Saya sepakat untuk itu, dan kita juga sepakat dengan pikiran-pikiran Dr. Suyukudi. Jangan bikin pendekatan mendewakan kekuasaan. Kekuasaan itu perlu. Kita harus memiliki kekuasaan untuk memiliki otoritas. Tapi membuat kekuasaan di atas segala-galanya, di atas nilai-nilai values of Pancasila, di atas nilai moralitas. Itu adalah kesesatan, jalan yang sesat. Kekuasaan jelas perlu. Tapi kekuasaan bukan above all, bukan di atas segala-galanya. Jiwa raga kita adalah sebagai manusia dalam kodratisan, serba dalam keterbatasan. Tapi satu hal kita upayakan,
selalu kita memulainya dengan niat baik. Ketika di sana kita berhadapan dengan realita, kesalahan, kesilapan, kebodohan, kita berkewajiban mengembalikan kepada niat baik tadi. Disinilah fungsi dan peran proporsionalisme yang selalu harus bergandengan dan sejalan dengan moralitas. Selamat memperingati bulan Hari Pancasila pada kita semuanya. Bung Willy, sekali lagi selamat. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga di jiwa kita masih ada gelora dan spirit untuk menyatakan Pancasila adalah pandangan hidup dan jiwa kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.